Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kalau kemarin usianya itu yang sudah senior-senior, tetapi di kesempatan hari ini kita kedatangan usianya kita sepadan, insya Allah. Sepadan kita ya. Sepadan ya, sepadan. Beliau ada Mas Ahmad Dika Maulana, SEI. Beliau ini Korps Alumni FOSE bidang 8 Filantropi Islam. Beliau juga manajer fundraising di Yayasan Dana Sosial Al-Falah dan beliau di Wakaf Racer di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Kalau biasanya mendengarkan radio Mas ya, Mas Ya, Dika ini sering juga menjadi narasumber di radio. Kebetulan jadi kita sering ketemu sebenarnya Sobat Wakaf ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam Mas Dani. Alhamdulillah. Kabar baik ya Mas Dika? Sehat Alhamdulillah. Mas Dani juga Alhamdulillah. baik. Sehat insya Allah Mas Dika. Sebenarnya kita itu sering ketemu Sobat Wakaf, tapi beliau ini bidangnya macam-macam ya. Jadi ada bidang safari subuh, biasanya kita ketemu Mas ya, safari subuh gitu ya. Safari subuh. Safari subuh, tapi beliau bagian menyampaikan sambutan seputar sama Mas ya, zakat, Syat kemudian zakat, infak, sedekah dan wakaf. wakaf juga. Nah, kesempatan kali ini Mas Dika kita akan ngobrol beberapa waktu yang lalu kita sering ngobrolnya itu wakaf produktif, Mas. Oh ya. Tapi kita akan lebih perdalam lagi terkait tentang wakaf, tapi di bidang milenial. Sebenarnya zakat dan wakaf di kalangan milenial itu seperti apa? Ada yang bilang kalau para milenial ini ada yang sudah mengetahui wakaf. Ya. Ada juga yang mengetahui bahwa zakat itu ya wakaf. Wakaf itu ya zakat. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena di Gerakan Wakaf Indonesia sendiri, Mas Dika, Ya. insya Allah kami juga akan mengadakan festival wakaf Indonesia yang kedua di Masya Allah. Jakarta. Di Jadi Jakarta. mayoritas yang akan bergerak di situ juga kebanyakan milenial. Nah, Oke. sebenarnya kalau misalkan Mas Dika melihat dari berbagai macam sudut dan pengalaman, kalau bicara tentang wakaf dan zakat di milenial itu sebenarnya gimana Mas perkembangannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah saya bisa silaturahim untuk yang pertama kali di keluarga besar Gerakan Wakaf Indonesia atau GWI. Saya bisa nanti mungkin ke depan izin menyapa Sobat Wakaf. Masya Allah ya. Saya ketemu sama Mas Dani ini juga sering silaturahim karena juga beliau ada di bidang akademisi, saya di praktisi. Insya Allah obrolan kita hari ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Oke. Ngobrolin tentang seputar anak muda dan filantropi Islam ya, Betul. khususnya wakaf ya. Jadi memang kawan-kawan di usia milenial atau mungkin seusia saya yang kelahiran 97 ya. Ya. Baru di bawah saya itu kan Gen Z itu Ya. malah. Nah, milenial dan Gen Z ini memang unik. Dia itu sebetulnya punya spirit yang militan. Oke. Kalau dia suka sama sesuatu. Tinggal memang kita kenalkan saja. Iya. Mengenalkannya pun juga sebenarnya bukan dengan cara yang mungkin kita paham, mungkin cara dosen yang formal, keilmuan, tapi lebih kepada kita memberikan seputar event, kita ajak mereka berpartisipasi sebagai panitia minimal, panitia atau mungkin sebagai kita kasih peran lebih untuk menjadi moderator misalnya, itu akan menjadikan mereka itu lebih semangat untuk bisa lebih ada keingintahuan lebih tentang filantropi Islam khususnya wakaf. Nah, Mas Dani sebetulnya anak muda ini perlu kita ajak untuk berpartisipasi secara langsung ya. Karena kawan-kawan di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya itu di dunia ekonomi syariah khususnya filantropi Islam apalagi wakaf, itu kawan-kawan muda udah diajak mulai terlibat langsung. Ada banyak forum-forum asosiasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Ada juga ya di FOSE pun juga sama. Atau mungkin di beberapa asosiasi yang lain, kawan-kawan ini terus diajak berpartisipasi. Nah, harapannya sebetulnya saya punya keinginan lebih sebetulnya di Jawa Timur pun juga harusnya melakukan yang serupa ya. Artinya ada satu sinergi antara yang senior dengan yang para generasi muda ini untuk sama-sama kita tujuannya dakwah. Dakwah tentang filantropi Islam khususnya wakaf. Sebetulnya anak-anak muda ini sebagai agent of change di target kita. Tujuan kita lebih besar lagi Mas Dani harusnya. Skop kita harusnya ke masyarakat luas. Karena masyarakat sendiri pun masih awam sekali tentang wakaf itu. Tentang wakaf. Tentang zakat aja masih awam ya. Apalagi zakat. Mungkin misalnya zakat profesi dan sebagainya, apalagi tentang wakaf. Gitu loh. Nah, sebetulnya kita perlu cari agent of change yang banyak. Nanti yang mereka jadi duta-duta perwakilan kita untuk mereka kenalkan ke
Ya, ke lingkungan sekitarnya masing-masing, di kampus, di organisasi dan Iya. sebagainya. Nah, harapannya seperti GWI, setelah itu IDSF, Iya. lembaga-lembaga yang concern di bidang filantropi Islam, Iya. itu ketika ada kegiatan apapun, kita ajak mereka untuk sebagai minimal volunteer sementara atau tenaga part-time ketika ada event-event dan sebagainya. Nah, itu sih. Jadi mungkin dari saya pribadi, pandangan saya, kalau ditanya tentang bagaimana sih dunia filantropi Islam khususnya wakaf, ketika kita sambungkan dengan anak muda itu potensinya apa aja? Ya potensinya kalau dari saya ya memang itu tadi, kita harus perluas target kita yaitu masyarakat, tapi melalui anak-anak muda ini. Karena kalau kita yang profesional, Mas Dhani mungkin di kampus, saya di Lasnas, gerak kita sudah terbatas. Gerak kita sudah terbatas dengan jam kerja, sehingga kita butuh adik-adik kita untuk mengisi ya di manapun, kita tinggal kasih ruang dan mereka tinggal tampil di depan. Organisasi waktu mahasiswa sampai sekarang di KVC atau mungkin di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, itu ada gap antara akademisi dan praktisi. Oke, seperti apa itu Mas Dika? Seperti contoh misalnya akademisi udah punya banyak gagasan yang mungkin melangit, ya kan ya. Iya. Terus? Itu bahkan sampai dari tahun 2018 saya aktif organisasi sampai sekarang ini masih belum nyambung 100% dengan kita yang praktisi. Jadi artinya apa? Terlalu teoritis begitu Mas Dika sehingga susah untuk diimplementasikan atau gimana Mas Dika? Sebetulnya perlu sering-sering ada forum saja. Perlu sering-sering ada forum saja. Karena prinsipnya itu kebaikan yang tidak tertata rapi itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata rapi. Itu selaras sama salah satu surat di Al-Quran As-Saff ayat 4 ya. Kalau Allah itu kan suka kita sebagai hambanya yang berjalan di dakwah secara teratur, seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Nah, dua itu yang mungkin jadi pegangan kita untuk kita yang aktif di filantropi Islam khususnya di wakaf. Jadi contoh forum bersama adalah misalnya kalau di Lasnas ada FOS, forum zakat. Lalu kalau misalnya di beberapa asosiasi yang lain juga banyak MES dari EII dan sebagainya, FORDEBI, Perkumpulan Dosen Ekonomi Islam dan sebagainya. Jadi perlu ada kegiatan bersama yang itu melibatkan sinergi beberapa organisasi itu. Kalau menurut saya seperti itu. Itu sudah dilakukan sebetulnya waktu masa saya dulu menjadi ketua regional Posisi Jatim. Ya waktu itu ada, mungkin kita sempat cerita juga yang masalah ISEF dulu ya. Sebelum ada FESYAR itu antara Bank Indonesia, antara MES Jatim, waktu itu ada Pak Imron Mawardi sebagai ketuanya. Ada kami yang muda-muda di FOSE. Ya walaupun kita memang perannya adalah di panitia, tapi juga ada teman-teman anggota kita yang menjadi peserta di situ. Nah sehingga kawan-kawan di sini itu merasa dilibatkan secara langsung sehingga tahu dinamika di lapangan seperti apa. Itu sih. Jadi kalau misalnya dari saya, kalau ditanya langkah konkret yang pertama memang harus dikasih ruang memang. Minimal ruang amanah. Jadi sayang misalnya kalau misalnya seperti Mas Dhani Magister Ekonomi Syariah, tapi misalnya katakanlah belum bisa maksimal selain mungkin mengajar di kampus misalnya, aktif di organisasi dan sebagainya, itu saya rasa penting sehingga nanti kita bisa mengajak yang lebih muda lagi untuk bisa berkembang. Itu mungkin dari jadi saya. Artinya perlu kolaborasi begitu ya Mas Dika, bukan hanya yang milenial, tetapi kalau dari yang senior itu membawai yang muda-muda sehingga bisa ngeblend satu di antara yang lainnya. Di antara yang lainnya. Kemudian Mas Dika, kalau sekarang itu kan dunia digital yang semakin luar biasa perkembangannya ya. Dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan kayak wakaf, zakat sendiri, itu perannya gimana Mas, menurut Mas Dika sendiri? Iya, kalau sekarang era digitalisasi, itu sekarang sudah banyak bermunculan platform untuk kita berperan sebagai misalnya wakif, atau mungkin kalau di zakat sebagai muzaki, atau nazir misalnya. Jadi digitalisasi ini banyak sekali platform yang mendukung. Kalau misalnya contoh di Lasnas, YDSF itu juga ada aplikasi namanya Peduli Baik dan sebagainya. Di GWI pun saya rasa banyak sekali kemudahan kita untuk berwakaf. Ya, tinggal memang
Apa yang perlu kita sampaikan, Mas Dani, ke publik itu lebih dimasifkan. Jadi kalau kita mau mengenalkan digitalisasi platform-platform kita, itu ya harusnya kita semakin sering untuk menyelenggarakan semacam mungkin event. Kalau contoh di Kavose sendiri ada namanya Wakaf Goes to Campus. Jadi Wakaf Goes to Campus itu dia di titik-titik kampus di seluruh Indonesia, anak kampus sebagai tuan rumahnya. Nah, kita sebagai salah satu narasumber di Kavose. Jadi kalau Wakaf Goes to Campus ini atau singkatannya anak-anak biasanya WGTC, itu ada perwakilan dari akademisi, Mas Dani. Satu, akademisi biasanya diwakili oleh dosen kampus tempat. Nah, setelah itu ada dari regulator wakaf. Regulator wakaf biasanya ada dari PWI, ada dari Kemenak, dan sebagainya. Lalu yang ketiga dari Kavose sendiri. Kavose ini yang bagian manas-manasin semangatnya gitu. Kalau yang akademisi ngisi keilmuan, kalau yang regulator ini aturan-aturannya. Nah, jadi format acara Wakaf Goes to Campus seperti itu yang mimpi saya itu harusnya setiap lembaga yang concernnya apalagi di wakaf harusnya ada kegiatan semacam itu yang masif. Sehingga kita kalau mau mengenalkan digitalisasi dan sebagainya itu enak. Beda kalau ceritanya kita langsung mengenalkan random melewat Instagram kita, mungkin kita punya database memang. Tapi saya rasa esensi untuk langsung mengenalkan itu lebih kerasa feel-nya. Artinya harus ada tim online dan tim offline yang mendukung gerakan wakaf Indonesia. Atau mungkin di DSF atau manapun lah. Yang akhirnya bisa sinkron. Itu mungkin saya juga beberapa kali memang melihat Mas Dika ya, ada poster, kemudian Mas Dika itu berbicara begitu ya di depan anak-anak muda begitu. Jadi acara seperti itu memang kalau di FOSE menjadi acara rutin Mas ya, untuk berbicara bukan hanya wakaf, berarti di situ itu ekonomi Islam yang luas, berarti filantropi Islam itu Mas. Kalau itu tentang wakaf ya berarti ya Wakaf Goes to Campus tadi. Berarti wakaf itu khusus wakaf. Wakaf aja. Zakat juga dibahas juga berarti di situ Mas. Kalau zakat Goes to Campus FOSE masih belum fokus melaksanakan itu karena sudah dilaksanakan sama FOS ya. Forum zakat itu kan sempat zakat Goes to Campus. Mas Dika, kalau misalkan kita bicara tantangan wakaf dan zakat, kalau zakat itu kan peruntukannya khusus ya untuk 8 asnaf. Tapi kalau wakaf itu peruntukannya lebih luas lagi dan pokoknya pun nggak boleh habis ya, kecuali hasilnya itu nanti akan disedekahkan atau disalurkan kepada mauquf alih. Nah, kalau bicara tentang tantangan antara zakat dan wakaf, dua ini itu bisa dikolaborasikan, Mas, atau ke depan itu justru wakaf yang bisa lebih besar potensinya dibandingkan dengan zakat, Mas? Iya, sebetulnya kalau kita lihat secara makro, kalau kita yang concern di ekonomi syariah yang memang suka di filantropi Islam, secara umum dimensi filantropi Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf ini sama-sama bermanfaatnya ya. Tinggal memang ada perbedaan di situ berkaitan dengan penerima manfaat, setelah itu fikihnya dan sebagainya, dan aturan-aturan yang lain. Zakat dan wakaf itu memang kalau menurut saya pribadi punya kekuatan yang mendukung ada dimensi ekonomi yang kuat. Ya kalau misalnya berbicara tentang zakat, itu dia ada 8 asnaf, mulai fakir sampai fisabilillah, 8 itu ya. Nah, dari zakat saja pun itu kalau misalnya kemarin di DSF itu kita di Rumah Sakit Al Irsyad itu kita ngasih edukasi tentang zakat profesi. Jadi pentingnya tenaga kesehatan di Rumah Sakit Al Irsyad itu mengeluarkan zakat. Responnya gimana Mas? Masih ada yang belum tahu atau bagaimana? Kalau di lapangan itu ternyata masih banyak yang belum tahu. Padahal zakat loh Mas ya? Iya. Sudah sering betul. Karena memang mungkin tahunya ya zakat fitrah ya Mas Dandi. Zakat fitrah dan zakat mal ya, terbatas itu ya. Apa manusiawi? Kalau menurut saya manusiawi juga, karena beliau juga tiap harinya nggak berkecimpung di situ, gitu loh. Nah, tinggal kita memang kenalkan. Nah, itu memang pentingnya kita juga kadang-kadang perlu ngajak akademisi juga, gitu, untuk bisa terjun mengenalkan itu. Zakat profesi kita kenalkan ke RS Al Irsyad dan respon mereka antusias, gitu loh, karena memang kita kasih tahu bahwasanya penting mengeluarkan ini karena urgensinya ini. Nah gitu. Nah termasuk juga dengan wakaf. Wakaf itu satu-satunya bidang filantropi Islam yang punya aturan secara perundang-undangan yang ketat ya.
Jadi kalau misalnya kita melakukan satu kejahatan di wakaf, itu ada konsekuensi sebetulnya adalah pidana, gitu ya. Jadi kalau wakaf uang dan wakaf melalui uang kan beda ya. Kalau wakaf uang ini kita benar-benar murni pure mendampingi lembaga-lembaga yang punya program itu. Nah memang wakaf uang ini masih istilahnya masih belum banyak yang memakai itu. Benar. Gitu. Karena memang potensinya besar, tapi ya saya kurang paham apakah dari pengurus yayasannya atau apa yang mungkin masih proses perizinan dan sebagainya. Gitu. Nah wakaf ini juga potensinya kuat sama dengan zakat. Jadi kalau misalnya kita paham detail tentang wakaf ini, itu kemanfaatannya akan sangat terasa ke masyarakat. Kita dulu di FOSE itu tahun 2018 juga, itu kita ada wakaf saham, Mas. Jadi anggota-anggota KC itu ngasih berapapun, waktu itu minimal 50.000 lah memang. Kita kasih ke perusahaan efek Indonesia di IDX. Nah akhirnya kita bisa wakaf 1.000 lot saham. Nah itu 1.000 lot itu kita memang betul-betul wakafkan, sehingga dikelola sama IDX, dan hasil keuntungannya kita untuk organisasi FOSE itu. Nah waktu itu kita barengkan dengan Milad FOSE yang ke-18, udah lama banget itu. Gitu. Jadi memang saya punya pendapat, mungkin Mas Ani punya kawan-kawan di situ atau Mas Ani sendiri yang memang terlibat di kebijakan organisasi asosiasi ekonomi syariah, mungkin bisa saya nitip saran untuk lebih disinergikan, sehingga kebaikan kita untuk dakwah tentang filantropi Islam ini nggak sendiri-sendiri, bisa bersama. Kadang-kadang kita itu sama-sama baiknya, tapi kita jalan sendiri-sendiri, sehingga kita kalah sama yang kurang baik tadi, yang udah rapinya, masya Allah ya rapinya ya, gitu. Itu mungkin Mas Adi. Kalau zakat kan sudah ada kayak FOS itu ya Mas. Kalau wakaf itu sepertinya sudah ada belum ya sebetulnya? Kalau ada forum semua gitu berjamaah yang bisa ngobrol satu di antara yang lain itu. Saya rasa pasti belum ya. Belum ya. Kalau induknya ada BWI ya. BWI. Harusnya memang BWI ya yang buat gitu ya. Iya. FOS pun itu kan kalau misalnya kita meluas ke wakaf sebenarnya bisa orang-orang FOS itu kan. Karena walaupun dia namanya forum zakat, tapi dia adalah anggota-anggotanya dari representasi Lasnas. Nah Lasnas kan buka program wakaf Mas Ani. Tapi kalau misal Mas Ika kan bergerak di bidang IDS juga kan ya, zakat infak sedekah. Kalau di FOS itu beliau-beliau ini juga kadang membahas wakaf atau khusus zakat saja yang Mas Ika tadi sampaikan? Kalau saya kan sebetulnya memang di IDSF ini termasuk yang muda Mas Ani. Di antara manajemen yang lain saya yang termasuk usia yang paling muda sebetulnya. Yang lainnya udah senior. Tapi kesit Mas Ika. Jadi kalau berkaitan dengan FOS saya belum terlalu dalam di situ. Saya hanya sekedar melihat dari luar agenda-agendanya. Tapi kok saya rasa mirip sama FOSE ya. Mirip sama FOSE-nya maksudnya memang spirit dakwahnya di situ ada. Cuman kalau FOS kan lebih runcing lagi ke bidang filantropi Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Cuman saya belum ada turut campur secara langsung. Gitu. Karena memang masih fokus di Lasnas itu ya jadi ASR. Dan nggak tahu ya memang kita nggak bisa memaksakan Mas Dani. Jadi peran-peran ke anak muda nggak bisa minta peran gitu. Yang bisa memberikan peran adalah senior-senior. Betul. Jadi kalau misalnya kita diamanahkan ya oke, kita maksimal. Tapi kalau misalnya kita memang untuk fokus di sini dulu, ya udah kita fokus di sini dulu. Artinya kalau saya di bidang karir di filantropi Islam atau mungkin di IDSF, itu saya masih fokus ke Lasnas saya sendiri. Karena memang Lasnas saya sendiri pun masih banyak PR gitu loh. Jadi perlu saya betul-betul fokuskan di situ, sehingga mungkin nanti ke depan ya nggak tahu ya, yang namanya takdir Allah nggak tahu. Kalau misalnya ada amanah yang lebih dari itu ya mungkin ya bismillah aja gitu loh. Karena memang saya sadar betul kalau kesukaan saya di sini. Di antara ekonomi syariah, di antara bidang ekonomi syariah itu mulai dari perbankan, pasar modal syariah dan sebagainya, saya sukanya di filantropi Islam. Berarti Mas Dika nggak suka ngajar juga, nggak suka di kampus itu belum ya? Itu malah membosankan gitu atau gimana Mas? Itu malah cita-cita. Oh cita-cita. Oh iya. Jadi memang kerjaan saya di IDSF itu memang ngomong. Namanya penghimpunan ya. Gitu. Nah, jadi kalau
masalah tentang ngomong gitu Iya. saya suka Mas ini. Edukasi orang saya suka. Hmm. Cuman memang takdir saya belum di akademisi memang. Oh, tapi next kayak gitu Ada keinginan untuk lanjut. Iya, iya. Tapi nggak tahu nanti kapan. Insya Allah Iya. kita juga doakan Iya. gitu ya. Termasuk nanti next mungkin ketua FOS-nya Mas Dika nanti. Ya Allah. Suatu saat amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Mas Dika tadi kan kita sudah sampaikan Sobat Wakaf, beliau juga sebagai manajer fundraising di YDSF Mas ya. Ya. Lah ketika ajakan Mas Dika otomatis kan punya tim dan mengajak mereka untuk bisa berpartisipasi di program-program YDSF. Nah, Ya. selama memberikan broadcast kemudian mengajak, itu kan banyak usia Mas ya. Usia yang senior sampai yang mungkin tingkat milenial. Nah, respon mereka itu bagaimana sebenarnya Mas Dika? Terkait tentang entah itu wakaf, zakat, infak atau sedekah. Iya. Kita itu memang di YDSF PR kita adalah sebagian besar muzaki atau wakif itu masih usia yang senior, di atas 40 bahkan ya. Gitu rata-rata. Kita masih PR untuk bisa gimana caranya mengembangkan ngajak muzaki dan wakif yang milenial atau bahkan Gen Z. Nah, kemarin lusa itu baru tim saya itu saya hubungkan ke salah satu startup Mas Dani. Startup itu namanya Peduli. Peduli belakangnya pakai Y. Kantornya di Siola, Lantai 3. Ternyata startup Peduli ini itu unik dia. Dia gerakannya memang murni sosial. Dan misalnya ketika kita ada event-event, kita misalnya dikasih CSR sama lembaga, lalu lembaga itu minta diacarakan, Peduli ini bisa support tenaga pertama. Kedua, dia bisa menghubungkan ke database mereka yang dominan milenial dan Gen Z. Dan yang ketiga, dia malah bisa support pendanaan untuk kita juga. Jadi kalau misalnya kita dapat dana yatim misalnya katakanlah dari PSI misalnya. Lalu PSI minta diacarakan. Saya bisa manggil anak-anak Peduli gitu. Untuk mereka support tenaga, terus meramaikan mobilisasi peserta anak-anak muda, menghubungkan kita dengan database anak muda juga. Yang ketiga, dia juga ternyata bisa support pendanaan untuk acara yang tadi itu. Jadi PSI ngasih beasiswanya, acaranya disupport sama Peduli itu. Menarik Mas ya. Menarik. Ternyata kita pun juga, termasuk saya juga minim ya. Minim startup di Surabaya. Ternyata di Surabaya itu banyak kayak gitu. Nah, kita aja yang belum tahu. Nah, makanya gini, saya cerita kayak gitu itu, kalau ditanya gimana caranya ngajak anak muda, kalau kita framenya sebagai representasi lembaga, salah satunya kita berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi yang fokusnya di situ, seperti Peduli dan sebagainya. Gitu. Kalau Peduli dia udah startup sih, bukan selevel kayak mungkin FOSE yang masih mungkin organisasi dan sebagainya. Gitu. Jadi memang mayoritas yang ada di bawah Yayasan Darul Sosial Fala itu para donaturnya memang usia senior begitu Mas ya. Berarti saya yang termasuk di situ mungkin Mas. Iya. Jadi masih banyak PR ya Mas Dika ya. Iya, masih banyak PR. Artinya memang butuh kolaborasi tadi Sobat Wakaf yang senior juga ngajak yang para milenial, yang akademisi juga ajak kolaborasi, yang bagian yang FOSE, kemudian juga gerakan-gerakan ekonomi syariah yang lainnya itu perlu duduk bareng, kemudian jalan bareng begitu para Sobat Wakaf untuk membicarakan wakaf zakat yang semakin maju insya Allah ke depan. Terakhir Mas Dika, mungkin ada yang disampaikan sebagai kesimpulan pada kesempatan ini terkait tentang kita bicara wakaf zakat pada generasi milenial. Iya. Jadi sebetulnya sebagai penutup mungkin izin kami sampaikan kalau misalnya kita siap untuk berkolaborasi dengan siapapun ya. Yang penting apakah dia lembaga atau mungkin apakah dia korporasi, masjid, sekolah atau bahkan komunitas atas nama YDSF atau atas nama KFOSE atau atas nama YEWI, kolaborasi itu penting ya. Jadi YDSF dan Gerakan Wakaf Indonesia mungkin dalam jangka waktu dekat ada kolaborasi monggo gitu. Jadi sama-sama kita punya target baik yaitu untuk memahamkan rakyat ya. Kalau pakai bahasa umat kan terlalu inklusif ke yang muslim, tapi kita mungkin pakai bahasa rakyat yang semuanya bisa paham. Kita bisa memahamkan rakyat itu tentang filantropi Islam khususnya wakaf. Karena kalau semakin banyak orang yang paham itu, insya Allah kita bisa sama-sama untuk menggapai, yaitu tadi ideal kita adalah semuanya bisa berperan sebagai muzaki wakif, gitu ya. Boleh setiap lembaga punya target sendiri-sendiri, punya KPI sendiri-sendiri.
Tapi kalau KPI itu dijalankan individual, saya rasa nggak bisa maksimal. Cukup perbankan aja yang kayak gitu. Jadi kalau perbankan kayak gitu nggak apa-apa, karena dia memang lembaga yang business oriented. Kalau perbankan ya. Jadi kalau kolaborasi saya rasa sulit perbankan dengan antar perbankan. Tapi kalau antar lembaga yang fokusnya filantropi Islam, saya rasa masih ada kesempatan untuk kolaborasi. Tinggal memang KPI-nya lembaga A itu apa, KPI-nya lembaga B itu apa, tinggal kita saling melengkapi. Saya pernah dengan satu lembaga juga yang serupa dengan YDSF, kerjasama. Tinggal walaupun sama-sama jeruk makan jeruk, tapi KPI-nya YDSF yang kurang apa, ayo kita bantu. KPI-nya yang ini kurang apa, nanti YDSF bantu. Karena tiap-tiap lembaga kan punya target penyaluran masing-masing. Sehingga kalau penyaluran yang ini sudah full, kita bisa bantu KPI yang ini masih belum. Jadi contohnya seperti itu. Kolaboratif, sinergi, sama-sama kita komitmen untuk gerakan yang lebih luas ya, Mas Dani. Insya Allah nanti kita kerjasamakan apa-apa dari YDSF sama dengan Gerakan Wakaf Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Dika sudah berkenan untuk kita undang pada kesempatan ini di Gerakan Wakaf Indonesia. Untuk yang ingin mengenal lebih jauh tentang Mas Dika, bisa dikunjungi di mana Mas Dika? Bisa di Instagram saja ya, di @ahmad_dika, Ahmadnya pakai C. Nanti bisa di situ, di Instagram ada link beberapa media saya juga di profil itu. Monggo silakan bisa dimulai di Instagram. Mau ngundang seminar juga bisa, mau kolaborasi juga bisa begitu ya Mas Dika ya. Atau mungkin minta narasumber dari akademisi bisa saya referensikan Mas Dani. Oh jangan. Saya yang mewawancari saja Mas. Karena memang akademisi butuh ya untuk bisa memahamkan secara keilmuan Mas Dani lebih luas lagi, nggak hanya ke mahasiswa ya. Prakteknya memang Mas Dika. Kalau biasa di akademisi, kalau saya itu kan memang ada sebatas teori begitu Mas. Tapi kalau untuk menjawab teori itu, ketika berhasil ke masyarakat itu ya saya konsultasinya ke Mas Dika begitu ya Sobat Wakaf ya. Terima kasih sekali lagi Mas Dika. Semoga sehat walafiat selalu. Amin. Dan kita sudah ngobrol bersama Mas Ahmad Dika Maulana, SCI. Beliau Sobat Wakaf Manager Fundraising di YDSF. Beliau juga Korps Alumni FOSE Bidang 8 Filantropi Islam, dan beliau juga di Wakaf Raiser di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Semoga memberikan inspirasi dan semangat, dan jangan lupa diikuti, tekan tombol lonceng dan bisa disebar ya sebanyak-banyaknya, karena sebaran yang nanti akan Anda lakukan para Sobat Wakaf itu akan bisa memberikan dampak yang positif terkait tentang penguatan wakaf di Indonesia, termasuk di dalamnya filantropi Islam. Dan saya Dani Rohmati mohon pamit dulu diri. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.